Sapa Indonesia Akhir Pekan, kita sudah bersama dengan sejumlah perwakilan dari ada dari IOF ya, Indonesia Off-Road Federation. Ini di samping saya atau saya ke ketua umumnya dulu deh. Ada Pak Sam Budi Gusdia, ini adalah Irjen Pol Purnawirawan juga, merupakan ketua umum dari IOF saat ini apa ya. Kemudian di samping saya ada Pak Tunggul, saya bilangnya senior saya aja deh, Mas Tunggul nih ya di sini. Dan ada Pak Ian, ketua panitia untuk stand di luar ya Pak ya? Standnya IOF. Oh oke, standnya IOF. Jadi ini adalah tetua-tetuanya yang ada di IIMS tahun ini saudara, terkait dengan IOF dan juga mobil-mobil off-roadnya Valen. Seru banget ya? Ya, IOF ini adalah mobil-mobil di belakang kami ini, saudara, yang memang sering dipakai untuk off-road ya secara kekinian. Meskipun kalau dengan mobil yang tadi saya naikin hardtop ini terkenalnya di tahun 90 sampai 2000-an ini terkenal sebagai mobil penculik. Karena sering dipakai, karena biasanya di adegan perfilman itu kalau ada adegan jahat, penculikan pasti pakai mobil yang ini. 90-an kamu sudah nonton film itu ya? Saya masih nonton kartun kayaknya. 2000, ayah saya kok. Oh iya. Oke, jadi untuk gelaran IIMS tahun ini seru banget ya. Pak Sam tentunya ya, bagaimana kemudian melihat gelaran IIMS tahun ini dari perspektif IOF mungkin, Pak Sam? Antusiasme masyarakat seperti apa? Untuk tahun ini antusiasme masyarakat dengan sajian kita dengan tema urban crawling dan untuk roda duanya Urban Drag Enduro, Pak. Urban Drag Enduro memang dikemas secara menarik oleh Pak Ian selaku penanggung jawab. Kita bekerja sama, ini beliau dari IOF Tangerang Raya. Oke. Penonton alhamdulillah cukup antusias, terutama dari para komunitas maupun para penonton yang setelah melihat kendaraan-kendaraan yang sangat menarik di IIMS ini, pada akhirnya mereka mampir tempat kita. Iya. Dan mereka banyak berinteraksi dengan teman-teman yang menunggu di booth sana, dan ketertarikan mereka terbukti dari beberapa mereka bertanya di mana membuatnya, mereka sangat tertarik. Itu. Oke. Ternyata nggak cuma untuk lihat-lihat atau beli mobil motor doang Len ya. Banyak juga gelaran-gelaran di luarnya, di sesi outdoornya, termasuk tadi ada drag juga ya Pak ya? Ya. Salah satunya ya. Tapi kalau untuk off-roadnya sendiri yang paling menarik Pak, tadi mungkin disebutkan ya, urban crawling. Urban crawling dan jelasin nggak tuh Pak Yan? Kira-kira? Mungkin. Oh ya, kalau urban crawling ini karena kita susah mendatangkan batu-batu, akhirnya dibuatlah oleh Om Tunggul ini. Oh oke. Jadi pakai besi-besi yang sampai 3 meter tingginya. 3 meter ya? Iya, mobil ini kita coba naik ke atas gitu. Oh oke, ini mobilnya? Ini mobil. Oh ini mobil yang saya pakai tadi ternyata buat naik-naik begituan ya. Mas Tunggul mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak lebih terkait dengan rock crawling ya? Atau kita disebutnya di sini urban crawling ya? Ya, kenapa kami menamakan urban crawling? Karena memang handicap yang kita buat ada di perkotaan yang kita temukan. Jadi kita bikin besi rem, ada tong besi, ada besi beton. Kalau di Amerika mainan rock crawling itu pakai bis beton, cor semen atau batu betulan. Kita pernah. Pindah-pindah ya? Kalau dipindah-pindah bisa, tapi ongkosnya mahal sekali. Oh, pantes. Oke. Jadi kita punya rock crawling dulu pernah hidup dan mulai agak tenggelam. Nah, kita bangkitkan lagi di momentum sekarang. Saya sama Valen gitu mau coba boleh juga? Boleh. Boleh. Nah, bisa coba. Berarti kan istilahnya itu lokasi buatan ya, trek buatan begitu betul, ya. Betul Nah, sekali. tapi kalau trek aslinya sebenarnya mobil-mobil seperti ini yang paling ekstrim deh, cocok untuk di off-roadnya di mana? Di mana aja? Yang di Indonesia? Kalau di Indonesia contoh yang banyak batu di Cipatat. Ya. Kemudian kalau di Jawa Timur di daerah Watu Kosek, Gempol sana, ya itu. Dan di Sulawesi, kalau di Kalimantan jarang ya batu-batu. Di rata-rata di sepanjang Pulau Jawa ini trek batu sangat banyak, dan mobil ini memang diciptakan salah satunya untuk kegiatan rock crawling yang kali ini kami panitia ingin menggairahkan kembali komunitas rock crawling di saat-saat mudah-mudahan beriringan dengan ekonomi yang mulai bangkit Indonesia. Benar-benar. Amin, kita aminkan itu. Semoga semakin banyak komunitas yang tertarik dengan ini. Nah, kemarin gimana responnya? Banyak yang coba ini? Banyak yang nyoba nggak Pak? Ya, khusus mobil ini mereka banyak yang mau nyoba. Tetapi karena mobil ini dan trek yang kita sajikan ini sangat membahayakan, harus orang expert yang mengemudikan kendaraan ini, maka kami siapkan
salah satu pengemudi yang expert untuk demo Mas Tunggul ini. Oh iya. Oh berarti yang mau coba tinggal jadi penumpangnya Jadi gitu ya. navigatornya Mas Tunggul. Merasakan sensasi Misalnya adrenalinnya. nanti Mbak Valen mau coba, duduk sebelah kiri nanti. Oh, Gimana? tadi Rianda juga udah coba ya, Udah coba, sensasinya gimana? Pak Ian masuknya dan keluar mobilnya aja susah juga ya. Effortnya harus bener-bener ya. Iya. Jadi emang harus udah siap, nggak cuma mental, tapi fisiknya juga harus Iya. disiapin. Soalnya kan dia Iya. apa namanya bakal juga goyang-goyang. Gitu. Miring-miring dan naik turun. Jadi kalau disebutkan track yang dibikin di sini urban crawling itu kan sekitar 3 meter ya. Tapi kalau mungkin ini ada kompetisinya ya. Ada. Nah, benar. kalau kompetisi internasional gitu paling tinggi sampai berapa biasanya Mas Tunggul? Iya sekitar 3 meteran. 3 meteran. 3 meter sampai 4 meter paling tinggi kayaknya di Amerika. Oke, Ya. oh di Amerika ya. Tapi itu kondisinya batu betulan. Batu Jadi, betulan. ya? Batu betulan. Jadi tidak bergerak. Kalau ini kan ada kemungkinan treknya bergerak. Jadi Oh, Kemungkinan harus tricky tergelincir dan memang nanti. ini menguji kesabaran. Makanya kendaraan ini didesain khusus, mulai dari kaki-kaki lah istilahnya. Suspensi kaki-kaki. Mulai gardannya, rasionya pun dia menggunakan rasio yang sangat low. oke. Istilahnya racikan antara final gear dan transmisinya low. Kemudian dia juga pasang locker supaya ketika manjat dia nggak slip, Ya, ya. naik. Kemudian setirnya juga menggunakan power steering yang khusus digunakan untuk Ini supaya bannya lebih 40 ringan. ini. Bannya Ini ban ukuran 40 inci. Bannya Ya. gede. Hampir lebih gede dari Ya. yang lebih Paling gede. lebih gede banget. Ha, kita Coba deh kita ke situ kali Bentar, ya. tapi kita memang penasaran banget sih sama mobil ini. Mungkin kita bisa lihat langsung ya. Oh, boleh. Sambil boleh, ngobrol-ngobrol boleh. juga ya, Pak Ian ya. Pak Pak Ian boleh kita mundur Nah, ke jadi belakang saudara, dulu. Kita akan lihat langsung. Mungkin Valen bisa dari sebelah sana. Oke. Tadi kan saya udah masuk ya. Mungkin Valen mau coba masuk nggak? Tapi ini ada trik khususnya sih ya. Masuknya itu Untuk masuk duduk ya? dulu, Duduk Heeh. baru kakinya ngangkat naik. Ya. Coba aku boleh. Nggak ada pintunya. Oh Nggak jadi ada aku harus gini. pintunya. Ya, betul. Susah banget kelihatan mah harus gini dong. Ya. Coba Pegangan Irian gini, dulu. tangannya. Bagian setirnya aja deh. pegangan. Ya. Terus harus Ah. nyamping. Ya, Ya. gitu dulu naik. Boleh bawain. Boleh Ah. dong. Coba. Tapi yang unik Pak Ian, Pak Sam, ternyata ini Matic ya. Ya, ini transmisinya Transmisinya Matic. Matic. Ini mesinnya Vortec 6 silinder VH. Iya. Gimana Fisik. Valen bisa? Oke, kalau gitu serahkan sama saya mau coba lagi masuk. Ya. Oke, jadi Kalau nggak tadi salah butuh- kalau Irianda bilang mau masuk ke mobil ini aja butuh waktu 15 menit. Saya 2 menit aja, bahkan untuk naik lompat aja belum sampai. Saya udah belajar, makanya Coba. tadi Valen emang butuh waktu ya. Saya coba ya, Pak Sam, Mas Tunggul ya. Oke. Coba bener nggak ya ini? Pertama pegang sini, Heeh. kemudian Ya. naik sini. Naik. Wah, ini ada clip-on. Iya. Ya, Iya. Ya. baru kakinya diangkat masuk. Oke. Nah, Wah, ini dia. Bisa dilihat Valen dan juga saudara, Bener kayak keong gitu ya? kayak keong beneran kayak gini. Jadi ini sambil kita goyang-goyang nanti Mas Tunggul begitu ya? Betul. Oke. Betul sekali. Oh tapi tetap ada ini ya sabuk pengamannya juga Oh, iya, yang memang kita- harus tetap ya, dipakai. Kalau enggak nanti lompat gini Iya juga. iya benar. ini olahraga ini harus safety karena Termasuk ekstrim ya, Pak Sam? sangat ekstrim. Sangat Karena ekstrim. ini di ketinggian batu, jadi kalau tidak safety kita tidak rekomen bagi penumpang. Dan ini Oh. fasilitas safety-nya diwajibkan oleh regulasi kita di IOF. Ini Oke. tubulernya di sini ya? Ya, ini dari beberapa titiknya minimal 6 titik. Minimal 6 titik. Ya. Oke. Valen mau lihat mobil yang tadi kamu naikin? Mau dong. Oke. Nah ini kelihatannya Irianda udah nggak perlu 15 menit lagi, 2 menit aja Ya, udah karena cukup. udah- Irianda mau tetap di sini atau mau turun? Takutnya jatuh aja daripada dilihat. Oke, kita bergeser ke mobil yang tadi saya naikin. Ini berarti jenisnya Ini Adalah? jenisnya FJ40, FJ40. Land Cruiser atau orang Indonesia terkenal dengan nama hardtop. Hardtop. Tapi ini kalau hardtop itu atasnya keras, ini canvas top, Oke, berarti Oke. ini soft top lah ya. soft top ini. Oke. Oke. Cuma ini yang spesial, mobil ini sudah dimodifikasi. Mulai kaki-kakinya ini menggunakan istilahnya kita orang off-road ini gardan portal. Apa itu? Gardan portal ini lihat ground clearance-nya jadi lebih tinggi. Oh, oke. Ini punya Volvo C303. Jadi memang modifikasinya juga Ya. banyak juga di sini ya. Ini punya Masa? truk Volvo ini. Gardannya sangat lebar sekali. Oke. Oke, nah Suspensinya juga udah dirubah, dia pakai coilover, pakai kemudian engine-nya masih tetap 2F tapi dimodifikasi injection. oke deh. Oke. Eh, Nah,
Menarik ya? Menarik banget. Kita cukup sampai di sini dulu nih, karena nanti kita akan bahas mobil-mobil lain ya, utamanya yang ada di sebelah kiri saya yang dari tadi udah Irianda lirik-lirik, bahkan udah dipakai foto-foto karena bener kan sama badan kamu lebih gede Saya mobil agak itu takut ya. ngeliatnya dari sini, masih tinggi banget itu mobil. Tinggi banget pokoknya. Ya nanti kita akan ngobrolin itu masih di Indonesia International Motor Show di G Expo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, temani kami di sini.